Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasribus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabab nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, ikhwah fillah rahimakumullah. Pada pagi hari ini, atas pertolongan Allah, atas karunia Allah, hidayah dan taufik Allah, kita diperjumpakan dalam keadaan sehat walafiat, di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, di bulan yang mulia. Masya Allah, di bulan Ramadan ini kita bisa merasakan kenikmatan, kita bisa merasakan perhatian Allah, kita bisa merasakan kasih sayang Allah kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah mengetahui bahwa kita ini banyak dosa. Umat akhir zaman ini umat yang paling banyak fitnahnya, paling banyak peluang dosanya, di mana-mana ada kesempatan dosa. Tapi Allah tahu persis kotoran dosa yang senantiasa melekat pada jiwa kita. Maka Allah kirimkan Ramadan untuk membersihkan itu. Allah tahu persis umat akhir zaman itu umat yang paling banyak urusannya, sehingga ibadahnya sedikit. Tapi gimana supaya ibadah sedikit itu tetap unggul dibanding umat-umat sebelumnya? Maka dilipat-lipat gandakan amal kita. Allah tahu persis kalau kita ini umat akhir zaman itu banyak penyakitnya, banyak kelemahannya. Maka diringankan dan diringankan syariat-syariat untuk kita. Ringan tapi nilainya, imbalannya, balasannya berlipat ganda. Wujud persis dari rahmat Allah ini, Ramadan ini. Di luar Ramadan memang Allah juga Rahman. Allahumma jawadul karim. Allah senantiasa memberi karunia, Allah senantiasa memberi anugerah, pemberian yang tanpa ada hitungannya. Tetapi di Ramadan ini benar-benar tampak Allah mencurahkan berbagai rahmatnya. Allah dimanapun senantiasa mengampuni dosa-dosa orang yang mau bertobat. Tapi di Ramadan ini Masya Allah, Allah luar biasa mencurahkan maghfirahnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus syukuri itu, kita harus syukuri, kita rasakan dalam hati kita, kemudian menggugah kita untuk bagaimana kita membalas, bagaimana kita mewujudkan rasa syukur kita untuk bisa membuat Allah itu ridha, untuk bisa membuat Allah itu mencintai kita, menerima kita sebagai hamba yang dirahmati, hamba yang dicintai. Maka perlunya kita saling mengasah, mudzakarah seperti ini. Kita saling menasihati agar semakin hari, semakin waktu bertambah, semakin umur bertambah, kita semakin dekat, semakin melangkah menuju kepada kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, seperti yang sebelum-sebelumnya kita mengambil kitab Al-Hikam. Terus terang kita cuman bercermin dari jendela Al-Hikam ini, bukan mengupas secara dalam kajian Al-Hikam secara dalam, tidak, cuman ingin bercermin dari jendela Al-Hikam, ungkap bahasanya yang jernih dan lembut itu. Kita ingin bercermin, manakala ada noda di hati kita, ada noda di jiwa kita, cepatlah kita bersihkan. Manakala ada kekurangan pada pribadi kita, cepatlah kita tambah. Kalau ada kebengkokan, cepatlah kita luruskan. Dan ini memang bahasa-bahasanya penuh bahasa rasa. Jadi saya mohon sedikit dengan penghayatan rasa. Ihwafillah rahimakumullah.
Imam Ibnu Athaillah, Tajuddin Ahmad Ibnu Athaillah berkata di dalam Butir Mutiara yang ke-9, qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa anwari amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwu'i waridatil ahwal. Saya lanjutkan yang ke-10 kayaknya. Jadi berhubungan. Al-a'malu suratun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha. Tanawwa'at, berbagai macam warna, berbagai macam bentuk. Ajnasul a'mali, berbagai jenis-jenis amal. Beraneka ragam jenis-jenis amal itu litanawwu'i waridatil ahwal, karena beraneka ragam pula waridat anugerah Allah pada ahwal, pada kondisi batiniah kita. Beliau melanjutkan, a'malu, amal-amal itu adalah suratun qaimatun, bentukan-bentukan rupa-rupa yang tegak, bentukan-bentukan yang zahir, yang tegak, kerangka zahir, kerangka yang tegak. Wa arwahuha, jiwanya, rohnya, nyawanya dari amal itu adalah wujudu sirril ikhlas, adanya rahasia keikhlasan fiha, di dalam amal itu. Dua mutiara ini marilah kita coba kupas. Iwa fillah rahimakumullah. Beliau mengatakan tanawwa'at ajnasul a'mal. A'mal yang dinamakan a'mal itu adalah amalul jawari, hal-hal yang dilakukan oleh organ tubuh kita, baik itu yang sifatnya fi'liyah, kita mengerjakan, ataupun yang sifatnya tarkiyah, kita meninggalkan. Itu a'mal. Jadi hal-hal yang dilakukan oleh anggota tubuh kita yang zahir, baik sifatnya itu mengerjakan atau meninggalkan. Mengerjakan seperti sholat, kelihatan kita takbir mengangkat dua tangan, kita ruku membungkukkan badan, kita sujud, ya, menetapkan 7 anggota sujud di dalam tanah Allah, dan begitu kelihatan. Atau yang sifatnya tarkiyah seperti puasa, ini enggak kelihatan, tetapi kita meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Kita tidak makan, tidak minum, kita tidak berkumpul dengan istri dan sebagainya. Ini sifatnya tarkiyah, ini amal. Di dalam alam semesta ini, di dalam kehidupan ini, berbagai macam dibeber amal-amal tumbuh dalam kehidupan. Memang dunia ini adalah darul amal, tempat kita beramal. Maka tumbuh banyak peluang-peluang amal, dimanapun, pada kondisi apapun, pada tempat dimanapun ada peluang untuk amal. Sangat banyak jalan-jalan amal kebaikan. Mungkin tidak kalah banyak dengan banyaknya tanaman yang ada di daratan, atau banyaknya spesies biota laut yang ada di lautan, tidak kalah banyaknya. Karena itu tumbuh di setiap saat. Dan banyaknya warna-warna jenis-jenis amaliyah kebaikan ini dikarenakan karena banyaknya pula warna waridat Allah, anugerah Allah yang dianugerahkan pada ahwal, pada kondisi batin. Kalau ahwal itu gerak-gerik kondisi yang sifatnya batiniyah, bukan zahirah. Ifafillah rahimakumullah. Jadi amal yang beraneka ragam, Allah membuka berbagai macam pintu amal kebaikan. Setiap makhluknya punya peluang kebaikan.
Karena Allah itu adalah Tuhannya yang miskin, Tuhannya yang kaya, Tuhannya yang sehat, Tuhannya yang sakit, Tuhannya yang bodoh, dan juga Tuhannya yang pintar. Maka dibentangkan berbagai macam pintu amal kebaikan. Tapi amal-amal ini tumbuh karena ahwalnya, karena kondisi batin yang dapat anugerah dari Allah. Waridat. Waridat itu secara bahasa apa-apa yang datang. Waridat itu adalah natijah dari wirdun, natijah dari wirid. Ya, buah dari wirid. Wirid itu apa? Wirid itu adalah amal soleh yang didasari atas keikhlasan karena Allah dan dilakukan secara istiqomah. Amal apa saja? Ada orang yang istiqomah sholat, sampai sholat luar biasa tidak terhitung. Ya, kayak Syekh Junaid ada 1000 kali dalam satu hari. Dulu saya punya guru Mbah Dimyati itu kalau sudah Ramadan begini, kalau sholat Masya Allah pada Isya sampai jam 3, 30 juz khotam satu malam. Kita bercermin. Itu nggak mungkin kalau nggak ada kenikmatan nuansa batin yang bisa merasakan, itu tidak mungkin. Itu belum seberapa kalau kita lihat Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dar, menurut Imam Nawawi dalam Tibyan dikatakan beliau 1 rakaat 30 juz. 1 rakaat 30 juz. Nggak mungkin kalau hatinya tidak merasakan kenikmatan, nggak mungkin. Toh kita baca kulhu saja sudah cukup. Bahkan tidak baca surat pun sudah sah. Ngapain lama-lama kalau cuman sekedar pengen sholat. Tetapi benar-benar dia bisa merasakan waridat Allah yang tertuang, yang dianugerahkan di dalam ahwal batiniah beliau. Makanya 30 juz 1 rakaat nggak terasa. Itu bisa dilihat ya di Tibyan ya. Itu Imam Utsman bin Affan pernah melakukan itu. Tamim Ad-Dari juga begitu. Saya yakin itu karena dia merasakan kenikmatan. Ahwal waridat itu muncul, dituangkan oleh Allah sehingga dia merasa terbuai dengan kenikmatan Allah yang dirasakan di hatinya. Ya wabillah rahimakumullah, kita bisa melihat orang-orang yang istiqomah bersolat, berqiraah, ada yang istiqomah taklim. Nah, ini saya dipesani sama Pak Abidin, ini banyak guru-guru, ustadz-ustadzah yang baru, sekalian kita ingin pembekalan sedikit untuk calon guru baru. Ihwafillah rahimahullah. Terus ada orang yang amaliyahnya itu menikmati ketika dia bisa mengajar. Sampai umur usia yang sangat sudah tua itu masih mengajar. Kemarin contoh ini saja, banyak yang seperti itu ya. Contoh Mbah Maimun Zubair kemarin baru khotam tanggal 15. Itu kitab yang besar dilakukan dengan 15 hari khotam. Setiap saat beliau membaca kitab, mengajarkan kepada santri-santrinya pada subuh sampai duha. Setelah itu rubun nahar sampai duhur, pada duhur sampai menjelang asar, pada asar sampai menjelang maghrib, pada tarawih 8:30 itu sampai jam 1. Padahal usianya 90 tahun. Usianya 90 tahun kurang lebih segitu. Nggak semudah kita. Beliau segitu, tapi Masya Allah masih semangat untuk taklim, mengajarkan ilmu luar biasa. Itu tidak bisa kalau tidak merasakan nuansa waridat dari Allah. Dia merasakan kenikmatan itu. Bahkan ngendikane kalau sakit pun bisa hilang karena ngajar ngaji. Nggak masuk akal, tapi memang benar. Sakit-sakit dipaksakan ngaji malah hilang setelah sakit. Setelah ngaji sakitnya hilang. Itu orang-orang yang wiridnya adalah taklim. Maka waridat yang diberikan Allah juga luar biasa. Ada yang puasa, ada yang sedekah, ya. Ada yang sedekah. Orang sudah menikmati sedekah maka dia ikhlas untuk buruh untuk bisa sedekah. Ada yang ya berderma, ada yang
Ya, berkhidmat kepada orang. Bisa ada yang, saya juga heran, ada teman di Poncokusumo itu luar biasa, dia dalam katanya mendapatkan kenikmatan dalam merawat lingkungan. Dia beli bibit sendiri, menanam sendiri, di mana-mana tanah gundul dia datang dengan menanam sendiri. Saya tanya, kenapa kok ikhlas begitu? Setelah saya menanam itu rasanya plong nanti saya mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jadi menanam. Padahal lulusan SD dia jadi duta lingkungan sampai kemana-mana. Padahal berawal dari hati. Berawal dari hati dia sehingga menanam. Maka kalau ada sejengkal tanah pun nggak ada tanaman, dia masya Allah ini rugi. Saya bisa infak oksigen dengan tanaman yang aku tanam. Tanpa pamrih, tanpa berpikir aku dapat apa. Tidak. Semata-mata aku pengen beramal. Aku pengen menginfakkan oksigen untuk orang lain, untuk menjaga lingkungan ini. Ada sejengkal tanah di pinggir-pinggir tol ditanami oleh dia. Saya tanya, karena mendapatkan kepuasan hati. Kebahagiaan ini tidak bisa diukir, diungkapkan dengan kata-kata. Maka dia rela berkorban apapun, beli bibit, beli ini itu. Kadang-kadang harus jual sepeda, kadang-kadang harus jual kambing dan sebagainya. Yang itu yang di Wonogiri juga begitu ya, Pak Sapa itu. Masya Allah. Itu amalnya dalam merawat lingkungan. Dan itu banyak sekali ada. Dan tidak harus yang semacam itu. Kadang-kadang ada orang bisa menikmati amal kesabaran. Sakit sampai 40 tahun tidak beranjak dari pembaringan. Makan di situ, minum di situ, buang hajat di situ. 40 tahun. Tapi dia menikmati. Kayak Imran bin Husain dalam diwajahkan gitu. Sampai orang yang menjenggok itu menangis. Aduh, sampai seperti itu penderitaanmu. Dia malah, jangan kau menangis. Sungguh saya bersyukur dengan keadaan ini. Dengan keadaan ini aku mendapatkan sesuatu yang tidak aku dapatkan ketika aku sehat. Setiap saat para malaikat berziarah kepadaku, bersalaman, mengucapkan salam kepadaku, mendoakan kepadaku. Itu enggak aku dapatkan waktu aku sehat. Maka aku bersyukur diberi anugerah ini. Masya Allah orang-orang gini ya. Jadi kadang-kadang amal-amal muncul karena memang hatinya siap. Ada waridat ahwal yang untuk begitu. Ifhabillah rahimakumullah, waridat ini memang anugerah Allah. Tapi ini buah dari wirid. Saya katakan wirid itu amal soleh yang atas dasar ikhlas terus dilakukan istiqomah. Bagi mu'alim, bagi mudarris, murabbi, sungguh amaliyah taklim, amaliyah dakwah, amaliyah tarbiyah itu amaliyah yang sangat mulia. Ini profesi yang sangat mulia, profesinya para nabi dan para rasul. Maka hendaknya ini dihayati dan diapresiasi dengan positif. Ini profesi tertinggi, profesi yang mulia, tidak ada pekerjaan lebih dari ini. Maka hendaknya diistiqomahi, didasari ikhlas karena Allah, istiqomah. Kalau istiqomah maka kata Allah, wa allaw istaqamu 'ala tariqati fasqainahu ma'an ghadaq. Kalau kita benar-benar istiqomah dalam tariqah, tariqah itu jalan yang menghantarkan kita kepada Allah. Baik itu wujudnya zikir, kasratul adhkar, berzikir secara istiqomah, baik itu dengan kasratul shalah, kasratul siam dan sebagainya, termasuk taklim. Taklim ini bagian dari tariqah yang menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah sampai Allah mengatakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan didoakan, ahlul bumi, ahlul langit, sampai ikan-ikan, sampai semut-semut di lubang-lubangnya mendoakan.
Apakah kita tidak bahagia menjadi salah seorang yang didoakan oleh makhluk-makhluk suci-suci ini? Ifabillah rahimakumullah. Untuk itu semua perlu penataan hati, melangkah kita, ditata hati kita. Ingin saya sampaikan sedikit, ya mungkin syarat supaya kita bisa mendapatkan kenikmatan itu. Maka dasar yang harus didasarkan dalam hati kita adalah ikhlas. Ud'u ila sabili rabbi. Ikhlas karena Allah. Kita mengajar, baik itu mengajar yang umum juga ilmunya Allah, bahasa Inggris juga ilmunya Allah, fisika juga ilmunya Allah, matematik juga ilmunya Allah. Kita mengajarkan kebaikan, maka ikhlas karena Allah. Banyak orang-orang yang niatnya ikhlas walaupun kelihatannya dunia, tapi punya nilai yang luar biasa, luar biasa di akhirat karena keikhlasan. Maka sifat mu'alim itu pertama harus nasihun, ya. Nasihun itu orang yang ya tulus menasihati orang. Tujuannya in uridu illal islaha mastata'tu. Tujuannya bagaimana? Aku tidak berkehendak kecuali untuk kebaikan kalian, kebaikan anak didik kita. Jadi kebahagiaan mu'alim itu kalau anak didiknya menjadi baik. Kita melihat anak didik kita berprestasi, bahagia. Kita melihat anak didik kita menjadi soleh-solehah, mau bahagia. Kita melihat anak didik kita menjadi orang yang menurut kita, bahagia. Kita melihat anak didik kita menjadi orang-orang yang taat kepada orang tuanya, maka kita bahagia. Memang itu tujuannya, in uridu illal islaha mastata'tu. Tidaklah aku menghendaki kecuali untuk perbaikan, semampu kita. Maka mastata'tu itu semampu kita, itu sampai batas optimal kita. Dikerjakan, disempurnakan ikhtiar bagaimana untuk melakukan perbaikan kepada anak didik kita. Itu nasihun. Jadi berpijak untuk kebaikan yang kita didik, bukan berpijak kepada hududin nafsihi, bagian apa yang akan aku dapatkan. Kalau saya melipat kamu, aku dapat apa? Aku dapat apa? Aku dapat apa? Bukan begitu. Sifat pendidik bukan begitu. Termasuk bukan punya tujuan-tujuan pameh-pameh pengikut. Ya, bukan dulu pengikut. Orang yang nggak nasih kadang-kadang kalau nggak cocok dengan saya bukan murid saya, nggak saya aku murid saya. Lebih parah lagi kalau nggak partainya seperti saya, bukan tak anggap murid saya. Itu lebih parah lagi itu. Itu bukan nasih. Nasihun itu ya pokoknya anak didik baik. Kita bisa lihat contoh-contoh orang-orang mulia dulu. Imam Malik, murid yang disayang, yang dihormati, yang diistimewakan Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i punya mazhab sendiri. Beliau tetap mencintai, beliau tetap menyayangi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun juga sangat menghormati Imam Maliki. Walaupun tata caranya agak berbeda. Imam Syafi'i pun begitu. Murid tersayangnya, murid istimewanya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Hubungannya sangat harmonis walaupun sudah menjadi pemuka madhab yang berbeda. Apakah kita bisa seperti itu? Kita bisa mengajarkan all out walaupun madhabnya berbeda. Saya kunut, murid saya nggak kunut, wah nggak manut sama guru saya. Jangan ya. Itu selagi itu berdasarkan Rasul, maka tuntun. Ada Sayyid Muhammad Al-Maliki, itu muridnya itu Syafi'iyah hampir 99%, karena orang-orang sini Melayu, tapi beliau Malikiyah. Murid-muridnya diajari Syafi'iyah, tidak disuruh jadi Malikiyah, bukan, tidak disuruh belajar Malikiyah. Ya belajar ya Fathul Qorib dan sebagainya itu. Jadi tetap itu nggak bisa kalau nggak punya jiwa besar. Itulah namanya nasihun. Tidak harus seperti saya, tapi yang penting kamu bagus, syukur lebih bagus dari gurumu, nak. Itu guru yang baik. Pendidikan bukan seperti pabrik sendok. Harus bikin sendok ukurannya segitu, bukan.
tapi menumbuh kembangkan potensi anak didik kita. Kalau dia memang bahannya emas, kita bahannya besi, ya jadikan emas itu mengkilau. Jangan kita kalah, jangan kita takut tersaingi oleh murid kita, karena memang mereka lebih potensial. Ihwafillah rahimakumullah. Itu nasihun. Keikhlasan harus muncul dalam hati kita. Kita sangat bahagia kalau anak didik kita menjadi orang baik, menjadi orang yang berprestasi, menjadi orang yang soleh salehah. Syukur lebih bagus daripada kita. Ya. Kemudian memang mu'alim tugasnya mengajar, maka harus punya ilmunya. Ya, rasikun fi ilmi. Jadi orang yang mendalam dalam ilmunya. Maka ada tes dan sebagainya, itu sebagai ya memang harus punya kapasitas untuk mengajarkan. Jangan sampai kita mengajar sesuatu yang kita belum ngerti. Ya, harus selesai, harus mendalam dalam pemahaman ilmunya. Bukan itu saja, kadang-kadang tahu konsep tapi nggak tahu jalannya, itu juga kurang bagus. Maka harus salikun fi tariqatihi, sudah melakukan jalannya. Thariqah ini penting. Maka kadang-kadang saya melihat guru-guru saya yang pintar-pintar, jenius-jenius, yang hafal Quran sebulan gitu, yang hafal Quran 2 bulan, itu kurang bisa mengajar. Yang pintar-pintar, yang jenius-jenius kurang bisa mengajar karena jalannya cepat. Kalau muridnya lambat itu, wah kayak gini aja nggak bisa ya kamu ya. Ada orang-orang yang punya kelebihan pintar, IQ-nya tinggi itu begitu. Kadang-kadang sulit untuk mengajar. Karena dulu melangkahnya itu cepat gitu. Kayak adiknya Mbah Arwani itu 9 tahun hafal ya. Tapi yang jadi murabi Quran itu Mbah Arwani. Itu ya kalau menghafal harus 70 kali ambalan. Karena sulitnya menghafal. Tapi di situ keberkahannya. Bukankah semakin sulit kajiannya semakin besar? Al-ujjah biqadil masyaqqah. Jadi yang pintar juga harus punya kebijaksanaan. Bukan yang pintar tidak harus ngajar, bukan begitu. Justru yang pintar itu harus punya tempo, disabarkan ya, sabar membimbing anak-anak step by step. Thariqahnya itu step by step. Nah, kadang-kadang kalau yang pintar kadang-kadang menguasai sesuatu itu dengan waktu yang sangat cepat, orang yang lain itu tidak bisa seperti itu. Maka kita tahu step by stepnya itu. Thariqah ini juga penting. Jadi orang yang sudah melakukan langkah demi langkahnya ini. Ya saya melihat begitu. Jadi orang-orang yang prosesnya itu sulit itu lebih bisa membimbing ya. Ya, lebih bisa membimbing. Belajar matematik sulit itu malah sekarang jadi dosen terbaik ya. Padahal dulu teman saya itu nak belajar matematik, nyebelin karena nggak paham-paham gitu. Sekarang menjadi dosen terbaik. Karena apa? Karena dia melakukan step by step, kesulitan-kesulitan dia bisa pecahkan. Nanti murid-murid itu ada yang punya kesulitan ini, pecahannya gini. Ada kesulitan ini, pecahannya gini kan. Beda orang-orang yang jalan tol itu. Itu perlu diturunkan ya, turunkan. Memang ada, selalu ada orang-orang yang punya ya IQ yang sangat tinggi itu cepat gitu. Biasanya kalau mengajar turunkan kesabarannya. Saya juga pernah mengajar, turunkan. Harus ekstra sabar. Karena ada murid-murid yang tidak seperti kita, yang harus diulang-ulang. Besok sekarang paham, besok sudah lupa lagi, ada ya harus diingatkan lagi. Jangan jemu-jemu, karena tujuan kita adalah kebaikan anak didik kita. Ifafillah rahimakumullah ya. Jadi harus juga punya tahu tadikannya. Ifafillah rahimakumullah. Terus lakukan semuanya itu istiqomah. Harus untun, harus berjalan secara istiqomah. Insya Allah semua yang dilakukan dengan istiqomah itu akan ada hasilnya. Insya Allah. Ini berbicara tentang waridat ya. Waridat itu anugerah Allah yang diberikan kepada orang-orang yang istiqomah, ikhlas melakukan amal. Maka diberi waridat di ahwal kita, di kondisi batiniah kita. Nanti ada kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan materi, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, rasanya tidak seperti duit
rasanya tidak seperti makanan, tidak, tapi kepuasan, kebahagiaan hati. Kalau sudah sampai itu, jangankan dibayar, bayar pun mau. Ya. Ngajar bayar itu ada loh. Banyak orang-orang yang ngajar justru santrinya dibayar. Ya. Guru-guru besar itu begitu. Ya, Said Muhammad itu santrinya semua dikasih saku, dikasih kitab, dikasih ini, semuanya dicukupi. Karena itu ya, sudah kebutuhan. Jangankan dibayar, bayar pun mau karena sudah kebutuhan. Ya, iwabillah rahimakumullah, saya tidak berbicara bayaran dan bayaran, cuma ikhlas. Nak masalah bayaran itu manajemen sudah ada yang ngurusi, tidak akan keliru. Ya, insyaallah. Yang ikhlas mendidik dengan ikhlas, in uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Taufik itu hanya karena Allah. Juga camkan lagi, kalau cuman karena bayaran, maka bayaran guru itu tidak sebanding dengan nilai yang diajarkan. Maka hendaklah in ajriya illa 'alallah. Harus berharap upah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sepadan, karena sangat mulia yang diajarkan oleh para guru, sangat mulia yang diajarkan para guru murabi-murabiyah. Ini hanya Allah lah yang bisa membalas dengan sepadan. Kalau gaji dan sebagainya itu cuma sekecil aja ya, rumput dalam kehidupan ini. Iwafillah rahimakumullah. Imam Ibnu Athaillah mengatakan begitu. Berbagai macam jenis amal itu dikarenakan bermacam-macam pula waridat yang ada pada ahwal. Terus kemudian beliau meneruskan, amal itu adalah suratun qaimatun, bentukan kerangka yang tegak, kerangka yang dohir yang bisa dilihat. Tetapi arwahuha, rohnya, jiwanya, nyawanya itu ada di wujudul sirril ikhlas fiha. Jadi adanya rahasia keikhlasan di dalam amal itu. Orang segagah apapun kalau nggak ada nyawanya nggak punya dampak apapun. Ya, ya. Jadi begitu. Nyawa ini penting. Kalau nggak hidup nggak ada dampaknya, nggak ada fungsinya, nggak ada. Karena itu jadi bangkai. Begitu juga amal. Amal sebanyak apapun, sebesar apapun, kalau nggak ada ikhlas, haba mansura, tidak ada dampaknya sama sekali. Walaupun kata orang sudah begini, tapi bukan karena dasar ikhlas, maka tidak ada dampaknya apapun, tidak ada manfaatnya apapun. Maka ini menjadi ruh, menjadi nyawa dalam setiap amal keikhlasan. Kalau amal tanpa ikhlas maka nggak ada, benar-benar nggak ada. Makanya Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amal itu hanya kan dengan niat. Tanpa niat nggak dijadikan amal, karena nggak ada fungsinya, nggak ada dampaknya. Niat yang ikhlas. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi ibaratnya tanaman yang muncul dalam permukaan bumi ini itu berdasarkan bibit yang ditanam di dalam bumi. Bukankah begitu? Kalau kita nanam jagung tumbuh di permukaan kan jagung ya. Jadi nawa niat ini nggak kelihatan tapi tumbuh nanti wujudnya dalam amal. Kalau orang ngajarnya nggak semangat, ngajarnya nggak disiplin, kadang datang, kadang tidak, kadang ngantuk, kadang tidak. Bisa jadi itu cuma karena yang penting dapat gaji. Bisa jadi karena begitu. Tidak punya, bahwasanya yang mengawasi seluruhnya itu hanya Allah. Kita begini, kita mengajar, kita membimbing itu semata-mata karena Allah. Kita perbaiki, kita sempurnakan pengajaran kita sempurnakan bimbingan kita. Semoga Allah berkenan meridhoi upaya kita. Wabillahi rahimakumullah.
Amal itu adalah bentuk zahir, tapi kalau tanpa nyawa ini jadi bangkai. Ya. Jadi sapi yang besar kalau nggak nyawa bangkai, najis, nggak boleh dimakan, nggak ada gunanya, dikubur. Tetapi kalau ada nyawanya, masya Allah. Ya. Makanya sirril ikhlas, wujudu sirril ikhlas, fiha, adanya rahasia keikhlasan di dalam amal itu. Maka titik poin penting adalah keikhlasan. Keikhlasan ini bermacam-macam, bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar. Makanya rahasia ini Allah yang menilai itu semuanya. Ada golongan-golongan abidin, itu beramal, beribadah memang untuk mendapatkan janji-janji Allah, kenikmatan-kenikmatan Allah, pemberian Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Dia pengen enak hidup di dunia, enak hidup di akhirat, pengen masuk surga, terhindar dari neraka. Ini tingkatan-tingkatan orang abidin. Ini ikhlas karena yang dimintai, yang diharapkan hanyalah Allah. Ya. Ini orang-orang abidin. Ini orang-orang yang ibadah, nah tujuan ingin mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Allah, semoga Allah memberi kebahagiaan dunia akhirat. Ini kita ini ya. Kita ini, kita Ramadan semangat baca Quran karena ganjarannya dilipat gandakan. Kita semangat bersedekah, memberi takjil karena memberi takjil satu seperti orang puasa. Walaupun bisyurbatul ma', walaupun cuma satu botol aqua, semangat kita memberi takjil. Ya gitu, masih begitu. Ini kita ini orang abidin ya, semangatnya, ibadahnya, ya itu sudah ikhlas karena yang diminta, yang dituju hanya Allah. Lain lagi kalau orang itu tujuannya untuk pencitraan, biar dipandang orang, ujung-ujungnya untuk pilkada dan sebagainya, itu lain lagi. Itu muroi, orang yang riya. Itu bukan saja tidak manfaatnya, tapi itu terlaknat ya. Dilaknat karena termasuk orang-orang yang mensekutukan, beramal bukan karena Allah. Tapi yang ikhlas, yang abidin seperti kita, insya Allah. Jadi ini kayak gitu. Tapi ada yang lebih tinggi lagi. Orang-orang muhibbin, orang-orang yang cinta karena Allah, maka dia beramal, melakukan sesuatu bukan karena pemberiannya yang diharapkan, tapi kecintaannya yang diharapkan, keridhaannya yang diharapkan. Seperti kita menyayangi anak kita, kadang-kadang kita rela lembur hanya karena ingin membelikan anak baju. Wah, uang lemburannya bisa untuk beli baju anak, untuk anak kita, biar anak kita senang. Bekerja untuk kesenangan yang kita senangi. Ada orang-orang yang begitu, sudah hatinya luar biasa mencintai Allah, maka dia beramal luar biasa. Tapi bukan karena ingin diberi, tapi cuman ingin kecintaan Allah, cuman ingin keridhaan Allah. Yang amalia yang semata ini yang ada rasanya ini ya. Ya. Biasanya menikmati karena dengan kecintaan, beramal dengan cinta ya, dengan senang gitu, insya Allah menikmati ya. Mengajar dengan membimbing dengan cinta itu menikmati. Tapi kalau cuman karena tugas itu belum menikmati. Ustadzah Mukaromah misalipun keliling dari sini ke sana, balik lagi ke sini, udah tidur lagi, ke sana balik lagi. Saya dengar itu, ya Allah. Tapi kalau atas dasar cinta, masya Allah, anakku ini pengen gemes aja, nambah gemes aja, kan? Kayak gitu harusnya ya. Jadi harus dengan cinta. Jadi amal dengan cinta itu lebih bisa menikmati, jangan cuma dengar tugas. Tugas itu beban ya. Jadi orang-orang muhibbin, orang-orang yang mencintai Allah, maka beramal walaupun luar biasa amalnya, tidak ingin berharap pemberian dari Allah, tetapi semata-mata ingin keridhaan dan rahmat Allah. Ini masya Allah, ini orang-orang yang benar-benar orang-orang yang mencintai Allah. Ini orang-orang arif, orang-orang yang sudah mengenal Allah sehingga daya tariknya luar biasa kepada Allah, sehingga dia berlaku, bersikap untuk beribadah itu
untuk semata-mata mencari keridhaan dan kecintaan Allah. Nak diridhoi dan cinta Allah, maka orang itu pasti Allah menempatkan di dalam makom-makom, di dalam keadaan-keadaan, di tempat-tempat yang diridhoi dan diistimewakan oleh Allah. Ifafillah rahimakumullah. Jadi amal itu adalah bentukan dohir, nyawanya itu ada di ikhlas. Kalau nggak ada nyawanya mati jadi bangke ya. Makanya harus pertama niatnya ditata. Para ustadz, para murabiyah ditata. Kita beramal lillah. Kita berkumpul di sini lillah. Kita bersama-sama lillah. Pokoknya kita lillah. Insya Allah semua yang didasari atas dasar lillah karena Allah, Allah tidak akan mengecewakan. Sekecil apapun amal atas ikhlas itu insya Allah jadi besar. Karena Allah itu asyakur. Allah itu dan yang menerima amal kecil dibalas dengan yang besar. Itu Allah luar biasa. Jadi ditata lillah ya. Ikhlas. Sekecil apapun yang ikhlas. Maka amal yang paling mulia menurut Imam Ali adalah amal yang diterima oleh Allah. Yang diterima oleh Allah itu apa? Amal yang didasari atas keikhlasan. Yang ikhlas tata caranya yang diridhoi oleh Allah. Walaupun satu kata dalam sebuah hadis sahih, orang itu tidak mengatakan sesuatu, cuma satu kata yang dia sendiri tidak merasa amal itu suatu yang amal yang besar, tapi itu membuat ridha Allah, akhirnya dia dimasukkan surga. Tapi ada cuma satu kata yang dia tidak merasa itu menyakiti Allah, tapi Allah terasa membenci dan murka dengan satu kata itu, maka dia dimasukkan neraka. Jadi bagaimana kita berorientasi, bagaimana Allah menerima, meridhoi. Tidak lain ketika kita benar-benar menurutin apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau katakan wahai Muhammad, jika kalian sekalian semua ingin mencintai Allah, kalian mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikutilah Rasul. Memang benar ikhwah fillah rahimakumullah. Jadi untuk ikhlas ini kadang-kadang numpang hawa nafsu, kadang-kadang numpang selera nafsu, kadang-kadang begitu. Makanya kita nurut aja apa yang datang dari Rasul. Ya, apa yang datang dari Rasul kita nurut saja. Jadi ikhlas itu amal la li syai'in wala li syakhsin wala li hawain wala li agradid dunya. Amal bukan karena sesuatu, seseorang. La li syai'in, orang karena sesuatu yang ingin didapatkan. Bukan karena seseorang yang ingin kita harapkan pujiannya ataupun pengaruhnya. Bukan juga karena hawa nafsu kita. Juga bukan karena tujuan-tujuan dunia yang lain. Semata-mata libtigha imardatillah, untuk mencari keridhaan Allah. Ya, ini untuk bisa ke sana, mari kita melangkah bagaimana yang dituntunkan oleh agama kita. Para jamaah, saudara-saudara sekalian, dua mutiara yang diungkapkan oleh Imam Tajuddin Ahmad Ibnu Athaillah tadi sungguh ingin kita menjadi pecut kita untuk benar-benar beramal secara ikhlas. Ya, nanti akan wujud ya amal-amal yang khusus. Kalau udah orang itu punya waridatul ahwal, ada ahwal-ahwal yang dapat anugerah dari Allah, maka dia mencuatkan sebuah amal zahir yang khusus, yang spektakuler bahasa orang sekarang. Ya, yang spektakuler. Wujudnya apa saja itu bermacam-macam, ya bermacam-macam. Itu orang-orang yang sudah bisa mengemban fungsi. Ya, fungsi. Ada kita ini diciptakan oleh Allah sebetulnya tidak main-main. Allah menciptakan kita itu tidak basa-basi, tidak main-main, sebetulnya punya fungsi. Karena kita ini khalifah. Cuma apakah benar kita ini punya mandat dari Allah untuk itu atau tidak?
Ataukah kita hanya bergerak karena nafsu kita, karena ambisi kita? Kalau sudah sampai kita dapat mandat dari Allah, ini artinya orang itu sudah menjalankan fungsi yang menciptakannya. Nah itu untuk bisa sampai situ, itu waridat itu. Istiqomahkan, nanti akan ada waridat. Itu karunia Allah. Terus dilanggengkan, maka kita akan meniti jalan itu. Dan setelah kita titi terus istiqomah, nanti Allah akan benar-benar ridho dan menerima kita sebagai mardiyah, orang-orang yang diridhoi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Insyaallah begitu diterima, karena kita sudah menjalankan fungsi Allah. Fungsi dari Allah yang kita diciptakan untuk itu. Untuk awalnya memang kita ini menurut saja apa-apa yang telah disyariatkan oleh baginda Rasul. Nanti ada amal-amal khusus yang tumbuh dari hati kita. Entah itu mulazim dalam membaca Quran, ya, entah itu mulazim dalam qiyamul lail, entah itu mulazim dalam taklim, entah itu mulazim dalam bersedekah, entah itu mulazim dalam ya menjaga lingkungan, entah itu mulazim dalam merawat orang-orang yang bermasalah. Ya, Masya Allah, ini sesuatu yang sangat mulia. Ifafillah rahimakumullah. Kalau kajian siang kita banyak diskusi saja, karena mungkin lebih tepat kalau kita ada tanya jawab saling mengisi ya. Ada waktu, masih ada waktu masih. Nggih. Ada yang tanya gitu. Ustaz, ada yang ditanyakan? Ustaz Ahmad, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ustaz mau bertanya, kaitan hikmah yang ke-9 ini dengan hikmah yang kedua, napa Ustaz? Yang iradatuka at-tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka. Ya, nggih niku monggo. Terima kasih. Assalamualaikum. Ihfazillah rahimakumullah. Jadi memang suatu saat kita ini akan ditempatkan oleh Allah. Jadi akan ditempatkan oleh Allah pada posisi-posisi yang dikehendaki Allah. Kalau kita sudah menjalur dalam track kita. Tapi untuk menuju ke sana, ya. Jadi untuk menuju ke sana maka lakukan dengan amal. Amal ini maka tatanannya adalah syariat. Maka tidak boleh tidak, maka harus tetap dengan komit, dengan loyal, dengan konsisten dengan syariat. Tidak boleh tidak. Ya, tidak boleh tidak. Ini bagikan kita ke samudra, memang tidak boleh tidak, kita butuh kapal, maka harus ada kapal. Kita naik di situ. Nanti suatu saat ketika kita sudah ke dasar laut, di sana ada mutiara-mutiara yang sangat indah. Di sana ada banyak biota-biota sangat indah. Kita terpesona di situ, maka kita larut dalam nuansa ini, waridan ini. Jadi di situ maka kita akan mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebahagiaan yang tiada tara. Insyaallah itu beralur. Selalu ada berkaitan. Cuma intinya, jadi untuk menselaraskan iradah kita dan iradah Allah, caranya ya selaraskan. Kita kan belum tahu ya, dan belum tahu gimana Allah berbicara kepada kita. Jadi ahwal ini ada, saya agak tinggi sebentar nih, ada dikit nih. Ahwal ini kalau kita bagi menjadi 3. Ada sifat muraqabah, muhadharah, menghadirkan asma Allah, menghadirkan Allah kepada hati kita. Kita merasa dimanapun kita ini dekat dengan Allah, Allah mengawasi kita. Ini ahwal pertama, muraqabah. Kita dimanapun harus merasa diawasi, menghadirkan Allah di setiap gerak kita. Ini dengan kita melazimkan berzikir. Terus suatu saat ada mukasyafah, diungkap hal-hal yang tidak kelihatan itu diungkap. Jadi orang-orang bisa
menangkap sesuatu yang tidak bisa ditangkap. Itu karena Allah, biidznillah. Nah dari situ nanti kita bisa melihat di mana kita ini. Tapi untuk menuju ke sana tidak boleh tidak, harus beramal. Tidak boleh tidak, harus menurut apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita beramal-amal yang lain sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh Allah. Itulah sunnatullah. Lakukan sampai suatu saat istiqomah, maka Allah memberi sebuah keistimewaan khususiyah bagi kita. Ada yang orang senengnya ya merawat orang-orang sakit ya. Ada orang yang senengnya merawat orang-orang yang gila dan sebagainya. Itu memang kepuasannya ada, bukan sekedar profesi, tapi memang panggilan jiwa. Allah mengungsikan dia sebagai tangan Allah untuk mengambil orang-orang semacam itu. Insya Allah kalau sudah sebegitu, itu menjalankan fungsi ilahiyah. Itu aja insya Allah. Moga Mas. Yang lain mungkin Ustadzahnya Ustadz Lutfi. Ustadzahnya ada? Ustadzah Faiza. Oke, mantap. Dari penjelasan Ustadz yang saya pahami di sini adalah amal itu lahir karena adanya ahwal, begitu ya. Berarti ahwal dulu baru amal. Dari yang saya pernah belajar tentang tasawuf, di situ ada makom dan ahwal. Makom itu mungkin bisa dikatakan seperti amal mungkin. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mendapatkan ahwal. Terlihat berlawanan antara apa yang saya ketahui tentang makom dan ahwal dengan butir mutiaranya Ibnu Athaillah ini. Apa mungkin memang seperti itu atau bagaimana? Terima kasih. Ihfazillah rahimakumullah. Ini seperti arus ACDC ya. Jadi bolak-balik. Jadi kita bukan pure tasawuf tidak, tapi kita memang menggunakan jadi kaidah-kaidah syar'i, kaidah-kaidah yang ini dengan menggunakan jendela kata mutiara Imam Ibnu Athaillah. Jadi amal dengan ahwal. Jadi saya tadi mengatakan memang ahwal. Jadi kalau kata-kata ini tadi adanya amal itu tumbuh dari ahwal, ada waridatul ahwal. Bukankah orang beramal itu berawal dari sebuah khatir, sebuah hidayah lah bahasa kita ya, sebuah kerentek dalam hati. Kalau yang tidak kerentek itu bukan tidak. Jadi mulai dari apa yang ada di dalam hati. Entah itu wujudnya apa. Tapi bahasa Ibnu Qayyim itu namanya khatir. Khatir itu adalah bersitan hati. Setiap saat kita itu ada khatir-khatir yang menyerbu hati kita, dan itu karena harus nanti menumbuhkan sebuah amal. Nah kalau itu dari Allah namanya waridat. Ya, gitu ya. Jadi ada yang khatir itu mulai dari setan, ada yang dari nafsunya, ada dari para malaikat, ada ya. Jadi bersitan ada. Nah itu namanya, kalau itu dari Allah itu hidayatullah, hidayah Allah waridat. Maka ini amal yang ikhlas. Jadi semua begitu. Cuman ahwal yang ditasawuf itu adalah buah dari amal. Kalau yang ditasawuf, orang yang beramal setelah istiqomah maka akan mendapatkan haliyah, ahwal yang bisa dirasakan secara batiniah. Jadi bukan bertentangan, bukan tidak. Ini asli. Jadi tumbuhnya bentukan zahir amal tadi itu juga berawal dari bersitan hati ya, kondisi hati ini. Ya, khatir ini bisa dari nafsunya, bisa dari bisikan setan, ada yang dari memang dari waridat dari Allah. Maka wujud dari amal. Nah untuk wujud dari situ, kalau orang belum bisa membedakan hak dan batil dan sebagainya, maka untuk mewujudkan menjadi amal maka ada aturan syariat. Jadi yang sesuai dengan syariat itu dari Allah, yang tidak bukan.
Yang sesuai dengan tuntunan Rasul itu dari Allah, yang tidak bukan. Maka lakukan yang sesuai dengan Allah, sesuai dengan tuntunan Rasul, untuk lakukan. Kalau yang tidak, stop. Lakukan amal secara istiqomah, maka nanti akan mendapatkan hal yang kita bisa rasakan. Entah itu sifat kita, ada rasa taslim kita, tafwid kita, tawakal kita, kesabaran kita, itu akan kita rasakan di dalam hati kita. Jadi bukan kontradiktif, tidak ya, tidak. Insya Allah begitu sedikit saya ulas. Saya sendiri tidak pernah kuliah tasawuf, jadi nggak tahu ya. Cuma begitu insya Allah. Monggo. Yang terakhir mungkin Ustaz Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih banyak atas waktunya, dan kepada Ustaz Fazlur Rahman. Alhamdulillah, semoga beliau dipanjangkan umur Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa bertemu kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Ustaz, mohon maaf, saya masih heran sampai sekarang apa yang melatar belakangi. Saya nyari-nyari gitu kan, sampai di doa-doanya, di wirid-wiridnya, di zikir-zikirnya. Rasulullah itu nggak pernah menceritakan zikir, bagaimana zikir bisa terbang, ya, bagaimana zikir bisa berjalan di air, bagaimana zikir melipat gunung. Rata-rata Rasulullah zikirnya itu adalah sekali kepada darul akhirah, untuk senang-senang di surga dan lain sebagainya. Tetapi ulama-ulama banyak sekali yang mewiridkan, bisa jalan di atas air, bisa menembus, wah bisa sholat di Mekah. Wah, saya pengen kalau gitu kan, pengen, cuman nggak tahu gitu apakah wiridnya kayak gimana. Nah, yang jadi permasalahan adalah apa yang melatar belakangi. Saya cari-cari apa yang melatar belakangi para ulama. Banyak wirid seperti itu. Padahal para ulama sama kayak Nabi, mungkin zaman penjajahan Nabi juga ada perang Badar. Nah, bisa memenangkan perangan dengan hebat. Nah, yang saya tanyakan apa yang melatar belakangi para ulama. Banyak sekali wirid-wirid yang seperti itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu semua min agradid dunya. Itu semua min agradid dunya. Jadi meminta kemuliaan, baik itu bentuknya karomat, tojil waktu dan sebagainya, itu min agradid dunya. Jangan sekali-kali begitu. Saya sudah dasarkan semua amal, semua wirid, semua apapun harus didasarkan ikhlas karena Allah, tidak karena lain. La li syai'in wala li syahshin wala li hawain wala li agradid dunya. Bukan untuk apa-apa, bukan untuk terbang. Manusia lebih mulia daripada burung. Manusia lebih mulia daripada ikan. Kalau cuma untuk terbang ngapain? Balasan dari Allah itu lebih mulia. Ini saya keras ya. Itu hawa nafsu yang menumpang. Hawa nafsu yang menumpang. Zikir untuk Allah. Zikir untuk mengingat Allah. Untuk dekat dengan Allah. Bukan untuk itu. Bukan untuk sesuatu. Bukan untuk orang sesuatu. Untuk hawa nafsu. Untuk tujuan-tujuan semacam itu. Bukan. Dan tingkat kedekatan seseorang kepada Allah bukan julukan ulama, bukan julukan kiai, bukan sama sekali bukan, tetapi ini tingkatan keikhlasan dia dalam beramal kepada Allah, sampai dia beramal tidak ada noda sedikit pun, hanya karena Allah, semata-mata keridhaan Allah, bukan kepada yang lain, sampai bukan kepada apapun kecuali hanya keridhaan Allah, rahmat Allah, kecintaan Allah. Jadi nggak usah saya jawab ya, latar belakangnya apa, tanya saja yang mengamalkan itu ya. Tapi saya berpesan, berwasiat kepada panjenengan semua, jangan karena itu, tapi semata-mata karena Allah ya. Insya Allah Allah tahu kebutuhan kita, Allah tahu yang maslahat untuk kita, Allah tahu apa yang baik untuk yang dicintainya. Itu ya. Udahlah kita senang saja apa yang dipilihkan Allah untuk kita. Kalau kita masih harus jalan kaki dinikmati. Bukankah setiap langkah itu meninggikan derajat?
Tidak usah harus terbang. Ya. Nanti kalau waktunya terbang nanti insya Allah sudah dinikmati saja. Apa yang dipilihkan Allah yang mencintai kita, kita nikmati, kita cintai, kita senang menerima apa yang sudah diberikan Allah. Ya, gitu ya. Ada yang mau disampaikan lagi? Ya, para ustadz, ustadzah, murabi-murabiyah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, sedikit ini tadi sebagai ya muhasabah, sebagai ya untuk bercermin. Intinya sebetulnya mari kita beramal secara ikhlas. Bukan kita belajar terminologi ahwal, makom, amal waridat, bukan itu sebetulnya. Jadi marilah kita lurus melangkah kita karena Allah. Lurus melangkah karena Allah. Beramal secara istiqomah karena Allah. Insya Allah Allah sangat mencintai orang-orang yang istiqomah. Allah akan memberikan orang-orang yang dicintainya sesuatu yang maslahat, sesuatu yang tidak membahayakan pada orang-orang yang dicintainya. Dan dia akan menunggu dan menanti orang-orang yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya fillah rahimakumullah, marilah kita berdoa bersama-sama munajat kepada Allah. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang dirahmati, diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amakum majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim sultanik. Allahumma ya Allah lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilaika yurja'u amru kulluh. Lakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima-udi wal khatimi ma sabaq naziril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa idhani. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hubba man yuhibbuk wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu bi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma ja'al khayra umurina akhirahu wa khayra a'malina khatimahu wa khayra ayyamina yawman nalqaka ya Allah. Allahumma ya Allah, alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa ahdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur, jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limuallimina wa limashayikhina wa liman ahsana ilayna wa li ashabil huquqi wajibati alaina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah ya Allah, inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka al-jannah wa na'udzubika min sakhatika an-nar. Allahumma ya Allah, innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'a ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik, tahadan ala da'watik wa tahadan ala nusrati syari'atik. Wathik Allahumma ya Allah, wathik Allahumma rabitataha wa timuddaha wamla'ha bi nurika alladhi la yakhbu washrah sadraha bi faydil iman bik wa jamili tawakkuli alaik ya Allah. Innal mawla wa iman nasir
إنك المولى ونعم النصير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم يا الله إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها وباسمك الأعظم وبكلماتك التامة وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلامذنا من عبادك الصالحين الفائزين في جنات النعيم الذين لا يخافون ولا هم يحزنون ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا ضلا إلا هديته ولا عسرا إلا يسرته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا عافيته ولا حاجة وحوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian kajian dari bait-bait hikam Ibnu Athaillah. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan bait-bait yang luar biasa, yang sangat indah ini menjadi bahan cerminan kita untuk senantiasa bermuhasabah, merenung sejauh mana kita membangun atau merangkai setiap aktivitas kita dibangun atas dasar keimanan, tauhid dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dibimbing untuk ikhlas dalam beramal ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kali ini dengan bersama-sama membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.